Shalom. Setelah sudah sekian lama kita tidak beribadah, kita sedang mengadakan ibadah kembali dalam versi daring online. Dan kami percaya semua sudah dalam naungan Tuhan, diberikan sebuah keselamatan. Dan apapun itu, kita tetap bersyukur atas keadaan kita. Apapun yang menghimpit kita percaya anak-anak muda bisa melewati dalam naungan Tuhan. Amin. Dan kita juga masih terus menjaga kesehatan kita untuk tetap beribadah walaupun tidak bertemu muka satu sama lain. Tapi kita percaya hati kita untuk menyembah Tuhan selalu rindu. Dan pada kesempatan kali ini adalah ibadah perdana kita untuk youth. Dan kami siap untuk melakukan yang terbaik. Dan kami juga percaya teman-teman juga siap untuk ibadah. Karena kita semua rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau baca satu ayat di Mazmur 42 ayat 12. Di situ dikatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku." Dan kita semua percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Di saat terhimpit sekalipun kita akan dimenangkan oleh kuasa Tuhan kita. Dan kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita mau masuk dalam pujian kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari yang indah ini Tuhan. Engkau boleh persatukan kami lagi Tuhan. Engkau boleh melakukan kami ibadah perdana youth kami Bapa. Walaupun tidak bertemu muka ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul berdoa memuji nama-Mu Tuhan, Kau senang Bapa. Dan berkati setiap kami Tuhan dari segala mara bahaya, segala penyakit Tuhan yang sedang menimpa kami Tuhan, yang sedang menimpa negeri dan bangsa ini, bahkan dunia ini Tuhan. Engkau selalu pelihara setiap muda-muda kami Tuhan, bahkan setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami siap untuk melakukan ibadah ini ya Tuhan. Kudus-kuduskan kami ya Bapa, para pelayan-Mu ya Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapa boleh layak melayani-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan dalam nama-Mu, haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan dengan-Mu Tuhan. Yes. Haleluya, semua boleh bersemangat.
bebas dalam Tuhan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Kita mau masuk dalam pujian kita yang berikutnya. Kita mau terbang bersama Tuhan. Kita mau nyatakan kukan terbang ya Bapa. Ku kan terbang ya Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam. Lebih dahsyat lagi, katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam. Lebih dahsyat lagi, katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Nyatakan ku kan aman, ku kan aman
Yes. Kita masih mau semangat dalam Tuhan kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk pendengaran sebagian firman Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau kantongkan ego kita. Kita memberikan hati sebagai murid untuk mendengar pendengaran dari firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan terhimpit, terdesak sekalipun, bahkan sesuatu yang tidak mungkin, ketika kita bersandar pada harapan Tuhan, Tuhan akan turun tangan memberikan pertolongan buat kita. Dan namanya yang ajaib selalu membuat kita menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Kita menaikkan pujian kita mau katakan harapanku ya Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita mau katakan dari awalnya, Bapa, kasih-Mu Tuhan, hidup kami ya Tuhan. Pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Nyatakan dengan iman, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi kita mau katakan harapanku. Boleh anak-anak muda angkat kedua tangan kalian. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, kita mau katakan, yes, tak pernah gagal rencana-Mu, terang di jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Dengan iman kita katakan, tak pernah gagal rencana-Mu, terang di jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku tak akan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Dan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
Kami percaya kami aman. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kita mau sembah Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya. Kaulah yang ajaib Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur kami. Nama-Mu ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Kau penolong kami Tuhan, harapan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Haleluya. Oh, kami mau sujud di altar-Mu ya Tuhan. Sujud di altar-Mu. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sekali lagi kita mau katakan sujud di altar-Nya. Di altar-Nya. Kami mau bawa hidup kami ya Tuhan. Yes. Kami mau terima anugerah-Mu ya Bapa. Anugerah-Nya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Kau baharui hati kami ya Bapa. Yes. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sesuatu terjadi, sesuatu pemulihan terjadi. Mukjizat terjadi, terjadi saat datang di altar-Nya. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Semoga masih luar biasa dan masih on fire lagi dalam Tuhan. Kami dari Youth ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi yang tergerak memberikan persembahan dapat mengirimnya ke rekening yang tertera di layar. Lalu pengumuman yang kedua adalah kita berdoa juga untuk pemerintah dan tenaga medis yang masih berjuang untuk melawan virus COVID-19 ini. Dan juga kita harus mematuhi protokol kesehatan untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak lupa juga untuk memakai masker. Itu saja pengumuman yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu di ibadah Youth selanjutnya. Untuk selanjutnya, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Amil Polder Simbolon. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang berlimpah yang Kau curahkan kepada kami semua, khususnya kaum muda atau youth GPC dimanapun kami berada. Kami berterima kasih ya Tuhan, di musim pandemi COVID-19 ini, kami boleh memulai kembali ibadah online ini dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah berhadirat, Engkau sudah melawat kami. Untuk itulah Tuhan, sebentar kami akan dilawat oleh kuat kuasa pengajaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Singkap bukakan apa yang menjadi rahasia firman-Mu, sehingga sore malam hari ini kami boleh mendapatkan rema yang sejati, yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus memimpin pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melalui ibadah online atau ibadah daring ini, saya menyampaikan salam damai sejahtera, salam sukacita, salam kebenaran, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudaraku, puji Tuhan dimanapun saudara berada, saya percaya kita akan sama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab sama-sama dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dari satu ayat firman Tuhan ini, muncullah tema yang begitu luar biasa. Kenapa saya berkata tema ini luar biasa? Karena sangat sinkron untuk musim hari-hari ini. Ini tema sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena ini menjadi solusi terbaik dalam kehidupan kita semua. Khususnya anak-anak muda GPC, saya percaya kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah dengan pasti. Walaupun mungkin kita lihat di sana sini ada banyak kekhawatiran, ada banyak kesesakan. Tapi dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, maka kita akan menerima berkat-berkat rohani yang luar biasa. Temanya adalah pengharapan di dalam kesesakan. Pengharapan di tengah-tengah kesesakan. Bukankah hari-hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, secara global semua orang mengalami hal ini tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu saudaraku dikasihi Tuhan, di mana-mana orang menghadapi sebuah ketakutan besar, sebuah kesesakan, nyesek di dada. Tapi mari kita belajar dengan firman Tuhan bahwa di tengah-tengah kesesakan ini masih ada satu lagi pengharapan. Seperti pujian kita tadi saudaraku, pengharapanku hanya ada di dalam Yesus. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 saudaraku, penulisnya adalah Rasul Paulus. Ini merupakan sosok pribadi. Dia bukan hanya menulis saudaraku, tapi sekaligus sudah menjadi teruji dan terbukti bahwa Rasul Paulus ini saudaraku dikasihi Tuhan, benar-benar membuktikan pengharapannya itu teruji di hadapan Tuhan. Terbukti dia melewati masa-masa kesesakan sekalipun saudaraku, ketika dia berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan itu, Rasul Paulus saudaraku melihat jalan-jalan hidupnya begitu luar biasa dibebaskan oleh Tuhan. Pertanyaannya sederhana saudaraku. Kok bisa? Kok bisa Rasul Paulus saudaraku bisa melewati
masa-masa kesesakan itu. Saya menemukan di Alkitab, saudara dikasih Tuhan, karena Rasul Paulus, dia berusaha, saudaraku, membuat jalan-jalannya masuk dalam proses jalannya Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada sebuah pujian tadi yang kita dengarkan, yang kita sudah pujikan sama saudara, jalanmu di atas jalan-jalanku. Rasul Paulus mengalami hal ini. Ketika dia tersesat, saudaraku, menghadapi satu masalah yang berat dalam kehidupannya, entahkah dia di penjara, di bawah tanah, atau apa saja, ancaman demi ancaman, hari demi hari. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, luar biasa, Rasul Paulus, saudaraku, dia membuktikan bahwa pengharapannya ada di dalam Tuhan. Pengharapan yang pasti itu ada di dalam Tuhan. Sehingga jalan yang ditempuh adalah dia memuji, dia menyembah, dia memuliakan Tuhan. Walaupun mungkin saudaraku pintu-pintu penjara disegel, tapi lewat pujian penyembahannya semua pintu-pintu terbuka. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku? Maka hari ini secara singkat saja saya akan menyampaikan kepada kita 5 langkah iman supaya pengharapan di tengah-tengah kesesakan ini teruji dan terbukti. Benar-benar teruji dan benar-benar terbukti dengan melihat contoh-contoh tokoh-tokoh di Alkitab, saudaraku. Maka kita akan belajar sama-sama, saudaraku, apa langkah iman. Sehingga ketika kita menghadapi jalan-jalan hidup kita, mungkin ada masalah-masalah, mungkin ada kesesakan yang menyesakkan di dada. Maka inilah langkah iman yang kita tempuh bersama. Baca Alkitab dari Kejadian pasal 32 ayat yang keempat. Ini yang pertama langkah iman yang perlu kita tempuh. Kemudian nanti Kejadian pasal 35 ayat yang ketiga. Silakan. Kejadian pasal 32 ayat 4, pasal 35 ayat yang ketiga. 32 ayat 4 ya. Ayat 32 ayat 24, sorry. Maaf. Ayat 24. 32 ayat 24. Kejadian 32 ayat 24 mengatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Pasal 35 ayat 3. Kejadian pasal 35 ayat 3, demikian firman Tuhan, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Iya. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, Yakub adalah seorang gambaran, seorang tokoh yang benar-benar merasakan bagaimana Tuhan meluputkan dia dalam kesesakan hidupnya. Maka dia berkata, aku akan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ sebagai bukti bahwa Tuhan melepaskan aku dari kesesakanku. Ini artinya, saudaraku, Yakub adalah seorang pribadi yang memiliki masalah yang begitu berat dalam hidupnya. Pada waktu dia harus pindah ke Kanaan, saudaraku, apa yang dia kerjakan? Karena dia tahu kehidupan ini dengan segala seluk-beluknya, dengan segala kerumitannya, dengan segala banyaknya masalah yang dihadapi, saudaraku, langkah iman pertama untuk membuktikan pengharapan kita itu teruji dan terbukti di dalam Tuhan. Maka Yakub melakukan satu hal, saudaraku. Dia melakukan yang namanya dia menyendiri. Tidak hanya sampai di situ lalu bergulat. Tidak hanya bergulat, tapi sampai fajar menyingsing, saudaraku. Tahukah saudara, kalau kita lihat satu pasal ini sampai berikutnya, saudaraku, kita melihat bagaimana pengharapan Yakub itu benar-benar teruji dan terbukti. Yang tadinya, saudaraku, dia dengan Esau karena masalah-masa lalu, saudaraku, bermusuhan. Tetapi kalau kita baca pasal ini sampai habis, saudaraku, sampai pasal seterusnya lagi, akhirnya dia bisa berdamai dengan Esau kakaknya.
Itulah satu bentuk saudaraku bagaimana Tuhan melepaskan Yakub dari kesesakan yang begitu lama menyesak di dada. Masalah yang begitu berat. Tapi puji Tuhan, akhirnya Yakub mendapatkan kelepasan yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau saudara baca lagi terus sampai pasal-pasal berikutnya, masalah terus ada. Yakub itu saudaraku punya anak perempuan satu saja, Dina, itu diperkosa oleh laki-laki di Kanaan. Tapi tahukah saudara, dia tidak drop, dia tidak mundur dari Tuhan. Tetapi dia tahu apapun masalah ada jalan keluarnya. Seperti apapun masalah yang menyesakkan kehidupan kita, harusnya kita tahu di dalam masalah ada solusi. Seperti itu. Itu satu paket. Kalau ada masalah pasti ada solusinya. Apa yang terjadi saudaraku, walaupun masalah yang dihadapi Yakub begitu berat, tetapi akhirnya selalu dia merasakan bagaimana Tuhan memberikan kelepasan dari kesesakan hidupnya. Jadi langkah pertama saudaraku, untuk kita rindu melihat pengharapan kita ini menjadi sebuah bukti nyata dalam perjalanan hidup kita saudaraku. Yang pertama, yuk menyendiri dengan Tuhan. Menyendiri dengan Tuhan artinya beri waktu yang terbaik, quality time. Ada waktu yang terbaik di masa-masa kesusahan, di masa-masa kesesakan yang sedang kita hadapi saudaraku. Yuk kita memberikan waktu. Di musim pandemi seperti ini sebenarnya semakin banyak waktu kita untuk kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau perlu kita bergulat seperti Yakub dengan Tuhan. Sampai fajar menyingsing. Sampai dia melihat bagaimana pengharapannya itu benar-benar terbukti. Yang kedua, mari kita baca langkah iman untuk kita bisa berkemenangan di tengah-tengah pengharapan kesesakan hidup. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 7. Walaupun nanti intinya adalah ayat yang keempat. Kita baca 2 Tawarik 15 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Silakan. 2 Tawarik 15 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ayat 2, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ayat ketiga, demikian firman Tuhan, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Ayat 4, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat 5, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Ayat 6, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ya, terus. Ayat 7, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudaraku, apa yang kita baca barusan adalah satu masalah yang begitu krusial. Masalah berat. Ada pembunuhan di sana, ada segala macam masalah ada di sana. Tapi saudaraku, luar biasanya firman Tuhan berkata, siapa yang meninggalkan aku akan meninggalkan dia. Ayat keempat kembali saudaraku, diminta pertobatan yang benar. Langkah iman yang kedua saudaraku, kalau saudara merindukan Tuhan melepaskan saudara dari masa-masa kesesakan ini. Satu hal yang diminta dari kehidupan kita kaum muda. Yuk kita bertobat sama-sama. Ayo kita berbalik dan mencari Tuhan. Sampai Tuhan itu berkenan untuk ditemui. Ini sebuah proses perjalanan hidup yang baru. Perlu pertobatan. Perlu hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dengan kita hidup benar di hadapan Tuhan saudaraku, maka kita sedang mengikuti
jalan-jalannya Tuhan. Jalan Tuhan di atas jalan kita. Dan saya percaya dalam perjalanan hidup kita ini, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan melepaskan kita dari kesesakan. Yesaya 59 ayat 1-2, dosa adalah penghalang. Kejahatan adalah penghalang. Bukan Tuhan tidak mau lepaskan kita dari kesesakan ini. Tapi karena ada penghalang-penghalang ini menghalangi perjalanan kita. Sehingga kita tidak bisa melihat kelepasan yang sesungguhnya dari kesesakan itu. Maka firman Tuhan langkah kedua adalah mari kita bertobat sama-sama di hadapan Tuhan. Yang ketiga, baca Ayub pasal 5 ayat 19. Intinya adalah di Ayub pasal yang ke-18 dan 19, dua pasal saudaraku, itu inti masalahnya. Tapi akhirnya adalah kita baca Ayub pasal 5 ayat yang ke-19. Silakan. Ayub 5 ayat ke-18, demikian firman Tuhan, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi tangannya menyembuhkan pula. Ayat 19, dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat sama-sama di sini saudaraku, dari Ayub pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 ini saudaraku, bagaimana Tuhan terus melepaskan Ayub dari segala, sampai dikatakan 6 macam kesesakan, 7 macam maut, kecelakaan, segala macam saudaraku. Akhirnya Ayub boleh mengalami kelepasan yang luar biasa. Rahasianya ada apa di sana saudaraku? Yang perlu saya sampaikan sederhana sekali. Kalau saudara rindu di tengah-tengah kesesakan ini, saudara rindu melihat kelepasan dari Tuhan, maka yang dibutuhkan langkah iman ketiga adalah kita harus memiliki penyerahan diri yang seutuhnya. Harus mengalami penyerahan diri yang seutuhnya. Ayub berbeda dengan istrinya. Di tengah-tengah kesesakan hidup saudaraku, istrinya Ayub justru tidak punya penyerahan yang seutuhnya. Dia malah mencoba dan mengajak untuk mengutuk Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan. Sepanjang saudara, kita semua anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, sepanjang kau menyerahkan dirimu dengan sungguh-sungguh, khususnya di musim pandemi COVID-19 ini saudaraku, saya terlalu percaya kalau Tuhan tolong Ayub, Tuhan tolong semua pemuda GPC, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Saya percaya itu saudaraku. Saya lihat contoh lain, ada perempuan pendarahan yang 12 tahun. Saudara baca nanti Matius 9 ayat 18-26. Begitu menyesak. Pendarahan itu setiap hari saudaraku rasa-rasanya pusing, berat rasanya beban ini. Tapi saudara tahu, di dalam hatinya dia berkata, andaikan aku bisa pegang jubahnya atau jumbai jubahnya saja. Perempuan pendarahan ini berkata, dia terlalu yakin. Itu bentuk penyerahan dirinya. Dia serahkan dirinya. Pengharapannya tidak salah. Pengharapannya kepada Yesus. Andaikan saya pegang sedikit saja. Jumbainya mungkin kena dikit kainnya saja. Dia berkata, niscaya aku sembuh. Yesus melihat. Bukan hanya melihat luarnya. Tapi dilihat hatinya yang terdalam. Yesus berkata, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Ini luar biasa, saudaraku. Satu lagi contoh sederhana di situ, saudaraku. Ada namanya di situ anak perempuan pemimpin rumah ibadat. Yang anak perempuannya itu sudah mati. Pertanyaan saya, saudaraku, sederhana. Persoalan kalau begini menyesakkan di dada atau tidak? Jawabnya, karena anak perempuannya sudah mati. Saya percaya saudaraku sebagai orang tua rasanya hancur. Rasanya aduh sudah tidak ada harapan lagi. Tapi saudara tahu sebagai ayah dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia sangat berharap dengan penyerahan dirinya. Maka Tuhan akan melepaskan dia dari kesesakan hidup.
Dan jawabnya pasti. Kalau kita hanya berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya walaupun kita tidak tahu kapan digenapinya. Tapi camkan satu hal. Pengharapan di dalam Yesus Kristus itu pasti ada jawaban. Amin, saudaraku. Saya percaya itu. Saya percaya itu, saudaraku. Lihat. Bapak ini, saudaraku. Anaknya sudah mati pun. Tuhan sanggup menghidupkannya kembali. Yang keempat, sedikit lagi, saudaraku ya. Yang keempat, apa langkah iman? Supaya di tengah-tengah kesesakan itu, saudaraku, pengharapan kita di dalam Yesus menjadi sesuatu yang pasti, saudaraku, dikasihi Tuhan. Maka supaya pengharapan dalam kesesakan teruji dan terbukti, jangan mudah tawar hati. Saya lupa ayatnya itu, saya enggak catat, saudaraku ya. Tapi kalau enggak salah coba Amsal 24 ayat 10. Coba Amsal 24 ayat yang ke-10. Saya kayaknya tidak mencatat, saudaraku. Coba kalau salah berarti nanti kita cari yang lain. Amsal pasal 24 ayat 10. Ya. Amsal 24 ayat yang 10, demikian firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, ini jawaban keempat. Kalau kau tawar hati anak-anak muda pada kesesakan, kalau kau tawar hati ketika ada masalah dalam hidupmu, masalah anak muda mungkin ya seputar-seputar itu, mungkin pekerjaan, pacaran, apalah. Tapi ketika saudara menghadapi masalah, kau tawar hati, Alkitab berkata, kecillah kekuatanmu. Langkah iman yang keempat, jangan mudah tawar hati. Amin, saudara. Jangan mudah tawar hati. Kalau kita mudah tawar hati, Alkitab berkata, kecillah kekuatanmu. Apa artinya kalau kecil kekuatan? Pengertiannya adalah tidak ada dampak besar yang dihasilkan. Kalau namanya saja kekuatannya kecil, itu artinya kita tidak bisa berdampak besar. Kalau ada masalah sedikit, kita down. Ada masalah sedikit, kita tawar hati. Saya percaya, saudaraku, tidak ada dampak besar yang kita lihat dalam kehidupan ini. Makanya ada banyak anak muda berkata, susah mah berharap sama Tuhan. Gak jelas. Pastikan hari ini kekuatanmu betul-betul powernya tetap luar biasa. Amin, saudaraku ya. Jangan sampai seperti ini. Jangan sampai tawar hati. Kalau tawar hati, saudaraku, tidak ada dampak besar yang bisa dihasilkan. Kalau kecil kekuatan kita yang kedua, gampang diserang dan dikalahkan oleh musuh. Ya. Dalam peperangan itu biasanya rata-rata, saudaraku, yang kekuatannya kecil itu rata-rata kalah. Walaupun mungkin di sudut yang lain kita melihat bagaimana Tuhan membela orang yang lemah atau yang pasukannya sedikit. Tapi pada umumnya, saudaraku, orang yang kecil kekuatannya gampang diserang. Kemudian kecil kekuatannya yang ketiga artinya, saudaraku, cenderung jadi pecundang, bukan pemenang sejati. Kalau Anda terlalu mudah untuk tawar hati, saudaraku, pasti nanti akhirnya jadi pecundang. Tapi kalau kita tidak gampang tawar hati, Alkitab, saudaraku, memberikan gambaran kita seperti orang yang punya kekuatan penuh. Dan saya percaya, saudaraku, orang yang punya kekuatan penuh akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya suka main bulu tangkis, saudaraku. Saya kalau saya lihat Kento Momota gitu ya, tunggal putra yang dari Jepang, saudaraku, setiap dia ini banyak mengalami kemenangan. Karena apa, saudaraku? Dia buka rahasianya karena memang dia berlatih sungguh-sungguh. Dia berjuang sungguh-sungguh, dia menjaga kondisinya. Dan akhirnya, saudaraku, ada banyak hal yang dihasilkan kalau kekuatan kita penuh di dalam Tuhan. Yang keempat, saudaraku, cenderung hidupnya diliputi ketakutan besar sehingga menjadi sasaran empuk iblis untuk dimangsa. Jangan mudah tawar hati, saudaraku ya. Anak-anak muda GBC, yuk belajar kita kuat dalam Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada kekuatan Tuhan yang dianugerahkan dalam hidup kita, sehingga kita tidak terlalu mudah
untuk tawar hati. Terakhir, yang kelima, langkah iman. Kalau saudara rindu melihat bagaimana saudara mendapatkan kelepasan dari segala kesesakan hidup ini, saudaraku, ini ayat terakhir, baca Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ke-18. Silakan. Daniel pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Sadrak, Mesak, Abednego benar-benar diperhadapkan dengan sesuatu, bukan hanya kesesakan, bukan hanya sesuatu yang menyesak di dada. Ini rasa-rasanya tamatlah semua demi mempertahankan imannya kepada Tuhan. Kadang-kadang saudaraku diperhadapkan dengan hal seperti ini. Maka saudaraku yang kelima adalah, kalau saudara anak-anak muda dikasihi Tuhan rindu mengalami kelepasan dari segala kesesakan hidup, belajarlah dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang perlu kita belajar dari mereka, saudaraku? Yang perlu kita belajar adalah imannya, pengharapannya, kasihnya kepada Tuhan dalam kesesakan sekalipun, dalam ancaman maut sekalipun, saudaraku. Apa yang perlu kita belajar? Iman, pengharapan, kasihnya terus menyala-nyala. Walaupun Nebukadnezar dia panaskan apinya 7 kali lipat, iman, pengharapan dan kasihnya itu benar-benar lebih panas daripada api itu. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua anak muda yang dikasihi Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya tema ini, pengharapan di tengah-tengah kesesakan, benar-benar menjadi jawaban yang pasti bagi semua anak-anak Tuhan, bagi semua anak-anak muda GPC dimanapun berada. Terimalah firman Tuhan ini menjadi rema sejati untuk kita semua. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih untuk suaramu yang begitu tegas mendidik kami anak-anak muda untuk kami tidak takut. Bahkan ketika ada ancaman sampai kepada nyawa kami seperti Sadrak, Mesak, Abednego, iman, pengharapan, kasih kami akan jauh lebih bernyala-nyala dibandingkan semua masalah dan kesesakan yang kami hadapi. Maka hari ini biarlah kebenaran firman-Mu Engkau materikan di lubuk hati kami semua anak-anak muda, supaya dengan itu Tuhan kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan, sehingga kami mengalami kelepasan, mengalami kemenangan dari segala kesesakan hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami mau bangun terus. Pengharapan kami hanya ada di dalam Yesus. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan yang memberikan jawaban yang pasti. Pada waktunya Tuhan semuanya menjadi indah. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di akhir ibadah online ini kami percaya biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kami semua. Anak-anak muda dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Rahmat anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayang, perhatian yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, ikut sertakan penghiburan, pengurapan, pertolongan, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali untuk menjemput saleh-salehnya. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.